Welcome to Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 Kurikulum Merdeka. Tema bukti beriman yaitu meliputi memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Apa tujuan dari materi pembelajaran ini? Tujuan materi pembelajaran yaitu 1. Menganalisis cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. 2. Mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. 3. Membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Adapun bukti beriman yang kita akan pelajari ialah 1. Memenuhi janji, 2. Mensyukuri nikmat, 3. Memelihara lisan, dan yang keempat ialah menutupi aib orang lain. Marilah kita sama-sama simak dengan baik ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. 1. Memenuhi janji. Apa itu janji? Padanan kata janji dalam bahasa Arab ialah akad, yang sering kita dengar seperti akad nikah, akad transaksi, ataupun akidah. Adapun pengertian menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi, memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya, jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Dan kita diingatkan bahwa setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Jenis-jenis janji. Adapun janji dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ialah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ialah janji kepada sesama manusia. Kapan sih kita berjanji kepada Allah? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Ayat tersebut dengan jelas menyampaikan bahwa setiap manusia saat berada di alam ruh atau rahim sudah menyampaikan janji setia untuk bertauhid dan menjalankan hidup di dunia yang didasari fitrah. Karena fitrah itu sebenarnya jati diri manusia. Janji kepada manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain.
Melalui janji-janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati, tanggung sendiri akibatnya. Seperti paparan di muka, sulit sekali menumbuhkan kepercayaan jika orang atau pihak lain sudah pernah dicederai atau dilukai akibat janji yang tidak ditepati. Manfaat memenuhi janji. Berikut ini adalah manfaat memenuhi janji. Yang pertama ialah mendapatkan predikat sebagai mungkin dan menjadi sebab tergapainya sifat mungkin. 2. Menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. 3. Menghindari pertumpah darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non-muslim. Yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam syurga. 2. Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat berasal dari dua kata yang berbeda, yaitu kata syukur dan nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur, yang berarti menutup dan menyembunyikan. Adapun kata nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun yang lain. Mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulus hati. Bentuk syukur bisa berupa pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Perwujudan syukur. Pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditandai dengan pengakuan, kerelaan, dan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Pengakuan syukur tersebut seperti mengucapkan kata hamdalah, yang kemudian nikmat tersebut diwujudkan dan difungsikan oleh anggota tubuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah kepadanya. Imam Al-Ghazali membagi syukur menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, hal atau keadaan, dan amal atau perbuatan. 3. Memelihara lisan. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan, bahkan jutaan. Sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa. Untuk satuan, puluhan, ribuan, juta, bahkan miliaran umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Seperti makna dasar Islam sendiri yang berarti selamat dan aman. Semua itu mengajarkan kepada kita bahwa lidah dan lisan ini harus digunakan dengan benar sehingga diri sendiri terselamatkan apalagi pihak lain. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Fitnah, ghibah, dan buhtan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal, yaitu fitnah, ghibah, dan buhtan, yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. A. Fitnah. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa kebenaran yang disebarluaskan dengan maksud menjelekkan orang lain. B. Ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain. C. Buhtan. Buhtan merupakan kebohongan besar yang dilakukan oleh manusia untuk menjatuhkan pihak orang lain. Petunjuk menjaga lisan. Berikut ini beberapa petunjuk Islam dalam penggunaan lisan, antara lain 1. Menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. 2. Menjauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. 3. Jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang yang munafik salah satunya ialah jika berbicara berdusta atau berbohong. Yang keempat ialah jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing orang lain. 5. Jangan berkata kasar. Jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Yang ke-6, jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Yang terakhir, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun, serta jauhi banyak berbantah-bantahan. 4. Menutupi aib orang lain. Pengertian aib. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga yang bermakna kiasan. Jika mengetahui aib, maka hendaklah kita menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar ke khalayak ramai. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, jika diri kita sendiri mempunyai aib, inginnya aib itu disimpan dengan rapat-rapat dan enggan jika aib itu tersiar. Macam-macam aib. Adapun aib menjadi 2 macam. Yang pertama ialah aib zahir. Aib zahir ialah aib yang nampak dan dapat diketahui. Yang kedua ialah aib tersembunyi. Aib tersembunyi yaitu aib yang tidak nampak atau disembunyikan kepada khalayak ramai. Aib dan medsos. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang begitu mudah membuka aib orang lain. Hal ini boleh jadi dilatar belakangi dengan adanya rivalitas atau persaingan, persinggungan kepentingan, bahkan sifat iri, dengki yang dimiliki. Saat ini, orang begitu mudah tumbang nama baik dan martabatnya dari penyalahgunaan media sosial atau medsos, baik dari WhatsApp, Twitter, Instagram, maupun Facebook, Telegram, bahkan blog. Akibat aib. Aib bukan saja membawa mudarat atau bahaya kepada yang bersangkutan, tetapi juga kepada pihak lain termaksud masyarakat luas. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah membuka aib orang lain sama saja dengan membuka aib sendiri. Saya, Okta Ramadhani, mahasiswa Universitas Cendekia Abditama, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 1. Saya, Iik Malia, mahasiswi Universitas Cendekia Abditama, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 1.